Banyak manusia yang kurang percaya dan menyepelekan nama Tuhan. Dan juga banyak orang yang masih mencaci maki dan menghina namanya. Tetapi Tuhan tetap menyayangi kita. Ya, Dialah Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penolong kita semua. Ia rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita. Berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang Kau berikan selama sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Kita berkumpul di hadapan-Mu untuk memuji nama-Mu Tuhan. Persiapkanlah hati kami Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. sampai seluruh negeri
negeri ini sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kita kembali bersama-sama, mari kita nyanyikan sama-sama. Kami berkumpul Tuhan hadapan kata-Mu. Mari nyanyi sama-sama teman-teman. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alatmu. Biar belas kasihan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Puji Tuhan. Haleluya. Biar belas kasihan, biar belas kasih. Haleluya. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sampai seluruh Indonesia, sampai Indonesia Tuhan dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Shalom saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan khotbah pada hari ini, mari kita berdoa untuk memulai khotbah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan khotbah yang saya bawakan. Kiranya Kau lindungi, bantu
Lady untuk menyampaikan khotbah pada hari ini, dan kiranya ya Tuhan khotbah ini bisa berkenan pada diri kita dan menjadi nilai yang baik untuk kita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam teman-teman. Khotbah pada hari ini kita akan membawakan tentang bertema Allah mendengarkan pada Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16. Di sini saya akan membacakannya. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16. Apakah ada di antara kamu yang sedang berduka cita? Berdoalah. Apakah ada di antara kamu sedang bersuka cita? Nyanyikanlah pujian kepada Tuhan. Ayat 14. Apakah ada di antara kamu yang sedang sakit? Panggillah penatua gereja agar ia datang mendoakan dan mengurapi dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15. Doa yang dinaikkan dengan keyakinan kepada Allah akan menyembuhkan orang yang sakit itu. Tuhan akan menyembuhkannya jika ia melakukan dosa, Allah akan mengampuni kita. Ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengakui dosa dan saling mendoakan supaya disembuhkan. Doa orang yang benar sangat berkuasa. Dari ayat 16, doa orang benar yang benar sangatlah berkuasa. Kita bisa tahu di sini, pada saat kita berdoa dengan benar-benar dan hati yang tulus, dan memang kita dengan sungguh-sungguh meminta doa itu kepada Allah, pasti akan terkabul. Allah selalu mendengarkan doa kita, atau keluh kesah kita, Tuhan itu selalu mendengarkan. Bahkan bukan hanya mendengarkan, Tuhan itu bekerja ya teman-teman. Dan juga di sini banyak sekali ya, mungkin kita yang punya pergumulan, masalah, dan lain-lainnya. Ya pastilah orang punya masalah, nggak mungkin nggak punya. Kita tuh selalu berdoa. Jangan nanti kadang nggak berdoa, kadang berdoa, sakmute dewe lah. Tapi jujur saya sendiri kadang sakmute sih. Kadang sering lupa ya. Jadi kadang lupa. Nanti kadang juga kalau nggak ada masalah, kadang nggak berdoa, sering gitu. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman ya. Dan juga waktu kita berdoa, nanti kita berdoa, ya Tuhan, gini-gini, saya mau ini, nanti gak disampaikan, nanti males berdoa. Nanti, apa sih Tuhan ini, aku sudah berdoa kok gak disampaikan, jangan gitu ya. Aku harap semua yang ada di sini doanya gak kayak gitu juga. Lalu, untuk selanjutnya kita baca pada Matius pasal 21 ayat 22. Saya akan bacakan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, kita bisa belajar dari ayat ini, dan kita meminta doa itu kepada Tuhan itu memang harus dengan sungguh-sungguh. Dan memang doa itu tidak selalu dibilang iya gitu, terjadi pada kalian habis berdoa, langsung terjadi, nggak bisa lah. Jadi, dalam doa itu ada 3 jawaban. Pertama, ya, tidak, dan nanti. Jadi kalian itu jangan berpikir, waduh, doaku nggak dijawab-jawab, Rek. Males aku berdoa. Enggak, teman-teman. Mungkin memang doa yang kalian doakan itu memang belum waktunya terjadi, atau memang keinginan kalian itu memang bukan untuk diwujudkan lagi. Contohnya kayak, aku pingin ini, langsung terjadi. Enggak. Kadang Tuhan itu jawab enggak itu bukan karena Tuhan jahat atau segalanya gimana, enggak. Tapi sebenarnya Tuhan itu mau apa yang terbaik buat kita. Kadang kita berdoa itu bukan memang kebutuhan yang benar-benar yang kita harus, enggak. Kadang kan keinginan dunia gitu. Kadang aku pingin ini, kadang kepingin iPhone keluaran terbaru gitu. Enggak. Memang kita belum butuhkan. Tetapi waktu kita membutuhkan apa, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Dan mungkin ada yang lama, ada yang cepat, sesuai waktu Tuhan. Gak bisa diukur dari waktu kita, tetapi bisa diukur dari waktu Tuhan. Aku sendiri ya, aku itu kadang, kalau misalnya ulangan nih, aku kadang pinginnya, ya Tuhan, aku pingin nilai bagus, tapi kadang lupa belajar, lupa doa. Kalian jangan kayak gitu, guys. Soalnya, iman tanpa perbuatan itu bakal mati. Jadi, jangan sampai kalian ingin berdoa ingin gini, ingin dapat nilai bagus, ingin sukses, dan lain sebagainya, tapi kalian nggak mau berdoa, nggak mau belajar. Waduh, ada juga nih yang berdoa, tapi nggak mau belajar.
Gimana coba mau dapat apa yang kita mau doakan? Sulit. Dan selanjutnya kita bisa baca di 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, bisa dilihat di sini, inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya yang menurut kehendaknya. Jadi nggak bisa kalian doa kepingin sendiri, itu nggak bisa. Dari Tuhannya. Kan kadang menurut kedagingan ya. Kadang aku juga kadang gitu ya, Tuhan aku pingin ini, lihat orang beli ini, aku juga pingin. Ya memang Tuhan belum izinkan untuk kalian diakan dalam doa tersebut. Dan jangan pernah males-malesnya untuk kalian berdoa. Karena ya banyaklah orang yang kayak tadi, aku males, males aku doa nggak dijawab-jawab. Kan banyak yang berpikiran seperti itu. Kalau nggak kadang, ya Tuhan kenapa sih doa aku nggak dijawab-jawab? Sebenarnya Tuhan itu bukan nggak dijawab-jawab ya. Memang untuk memang bukan waktunya untuk kalian menerima itu. Tapi nanti ada waktunya. Dan mungkin memang berkat kalian bukan di situ, di lainnya. Dan kalian juga jangan banyak nih kadang ya yang berdoa, aku pingin ini ya Tuhan, nanti udah terkabul, lupa kalau harusnya berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur. Kadang orang itu gimana ya, datang berdoa cuma waktu mereka butuhnya aja. Jadi waktu mereka nggak susah atau gimana, males mereka, lupa. Tapi waktu ada masalah baru mereka berdoa. Nanti kalau misalnya nggak dijawab-jawab, ada nih yang gini, duh Tuhan ini gimana sih, aku sudah gini. Nah, aku harap semua kalian nggak ada yang kayak gitu ya. Soalnya memang nggak boleh seperti itu. Jangan pernah berjemu-jemu dalam berdoa. Ada di ayat, bentar ya, Lukas pasal 18 ayat 1. Saya bacakan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Aku mau cerita ya, ini pengalamanku sendiri, tapi udah nggak gitu lagi sih. Waktu itu, aku tuh berdoa, waktu ulangan juga nih, ya Tuhan, kiranya kau bantu supaya nilaiku bagus gini. Aku udah belajar loh Tuhan. Terus tiba-tiba aku ngerjain ya, terus susah banget. Ya Tuhan kok gini sih, aku nyalain Tuhan gitu loh. Padahal sebenarnya salahku juga, mungkin aku belajarnya kurang bener, atau gimana, kayak. Tapi kadang manusia itu melihat itu dari pandangannya sendiri. Kayak berpikiran itu semuanya sendiri gitu loh, nggak bisa dilihat dari, pokoknya keinginannya sendiri. Kadang manusia itu juga punya rasa kecewa, dan kadang juga aku ya pernah kecewa sama Tuhan, pernah. Ya Tuhan kok bisa sih sampai kayak gini terjadi sama aku tuh gimana? Ya sebenarnya Tuhan itu mendengarkan, tapi memang nggak semua itu bisa dijawab. Tapi Tuhan itu tetap bekerja contohnya waktu kita jatuh ke dalam masalah, kita tuh nggak sepenuhnya jatuh, bluk, enggak. Masalah itu sesuai kekuatan kita sendiri. Tuhan itu selalu mendengarkan. Kalau mau misalnya kalian punya masalah, mau berdoa, curhat, anggap Tuhan seperti teman sendiri. Kan kalian nih kadang lebih nyaman untuk ngomong sama teman sendiri ya. Sama, anggap aja Tuhan sebagai teman. Tapi bukannya kayak gini ya, Tuhan, halo bro, aku mau berdoa gini, enggak ya. Takutnya kayak gitu. Ya kalian curhat aja sama Tuhan, pasti Tuhan dengarkan. Tuhan juga bakal bekerja dalam doamu itu, enggak cuma mendengarkan aja, enggak. Tuhan itu pasti bekerja kok. Dan
suatu kejadian itu udah lupa ya, udah lama banget. Aku tuh pernah berdoa. Ini waktu supaya ada, ya aku ngejar organisasi apa lagi supaya bisa masuk keterima. Aku tuh berdoa, ya Tuhan, aku pingin masuk ini, keterima jadi ini. Tuhan, kiranya aku bantu ya Tuhan. Kalau memangnya enggak, ya sudah Tuhan, memang jalanmu. Kalau memang iya, lagi bersyukur banget, terima kasih gini. Setelah itu, saya itu ingat, ya kaget aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak gerak apa-apa, tapi aku berdoa, gimana ya mau bisa terima. Jadi aku di situ langsung bergerak, gini, dan Tuhan itu menjawab aku, puji Tuhan, keterima, dan aku baru sadar, oh iya ya, sebenarnya kalau misalnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dan memang kita bergerak juga, bukan cuma doa aja, pasti Tuhan itu bakal terima. Jadi aku belajar dari kejadian ini, dan kadang juga aku mengalami kejadian yang aku memang sebenarnya agak enggak gimana gitu, tapi semenjak aku berdoa, Tuhan itu, aku ngerasa Tuhan itu jawab. Jadi kayak memang sebenarnya bukan di situ kamu harus gini, tapi ada tempat lain kalian bisa dapat berkat itu. Dan kalian di sini, kalau banyak sekali ya orang yang punya masalah, males gitu berdoa. Kadang udah kecewa sama Tuhan, kenapa nggak gini? Kenapa Tuhan aku nggak gini? Sebenarnya salah kalian berpikir kayak gitu tuh. Karena Tuhan itu, ya seperti tadi, Tuhan itu nggak bisa mengiyakan semua, tapi ada masalah yang memang diselesaikannya bukan seperti yang kalian mau. Ada jalan Tuhan sendiri. Tuhan pasti bakal buka jalan. Jadi untuk di sini ada poin pertama, kalian harus tetap berdoa bagaimanapun, dan juga kalian jangan pernah berjemu-jemu dalam berdoa, dan tetap percaya pada kekuatan dalam berdoa kepada Tuhan. Dan terakhir, poin terakhir, kalian juga harus percaya bahwa Allah mendengarkan apa yang kita inginkan, dan percaya bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dan masalah kita, Tuhan tetap bekerja. Jangan dipikir nanti masalahku kok nggak selesai, berarti Tuhan nggak gini, enggak. Solusinya itu cuma satu, berdoa dan melakukan, berusaha cari jalan keluar. Jangan berdoa aja, tapi nanti nggak cari jalan keluarnya, nggak bakal ketemu. Dan juga di sini kita bisa baca lagi di Yakobus pasal 3 ayat 3 sampai 4. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu. Ya, jadi kita tuh kadang salah berdoa gitu. Memang kita tuh sebenarnya nggak butuh itu, tapi kita itu pingin, maksa. Tuhan, aku mau ini, tolong gini. Banyak kadang. Dan jujur aku juga sering lakuin itu sih. Tapi sebenarnya juga lama-lama sadar kalau memang bukan waktunya dan bukan untuk aku sendiri. Bukan untuk itu. Dan selanjutnya kita bisa baca di yang kita baca pada Ayub pasal 13 ayat 15. Kita juga bisa belajar dari Ayub ini. Kita bisa lihat pada Ayub ketika ia berdoa, bersekutu dengan Tuhan, di dalam Tuhan, kita bisa menemukan jalan keluarnya. Waktu Ayub ingin supaya hujan nggak turun, maka hujan itu nggak turun. Selama 3,5 tahun ya di tanah itu. Jadi kita bisa lihat di sini betapa berkuasanya Tuhan dalam doa kita. Dan sebenarnya Tuhan mendengarkan, cuma kadang kita yang nggak mendengarkan suara Tuhan.
Jadi kita bisa belajar dari Ayub ini. Ayub itu sungguh-sungguh dan bersekutu di dalam Tuhan. Dan dalam doanya dia bersungguh-sungguh. Nggak bersungut-sungut, nggak berjemu-jemu, nggak kayak males wes, nggak dijawab, enggak. Tapi ia benar-benar bersungguh-sungguh sampai akhirnya hujan itu pun turun. Hebat banget ya Tuhan ini kalau dilihat-lihat. Cuma kadang kita yang kadang remehin, Tuhan ini kok gini sih, kak gini sih. Banyak maunya sih sepertinya manusia itu. Cuma kadang kita sendiri yang belum sadar, kita belum bisa dengar suara Tuhan. Jadi banyak-banyakin berdoa lah, dan dekat dengan Tuhan. Jangan nanti kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak. Sesibuk-sibuknya apapun masih sempetin buat berbicara pada Tuhan, berdoa, masalah apapun. Jangan sampai lupa, jangan mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan orang lain. Kita nggak bisa bergantung pada manusia, kita tetap harus bergantung pada Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang mendengarkan dan bekerja. Kalau kita bergantung pada diri sendiri itu nggak bakal bisa, jujur nggak bakal bisa. Ya karena memang apa yang kita dapat dari Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan kan bilang, janganlah kamu bergantung pada manusia. Gimana pun kita harus tetap bergantung pada Tuhan. Kalau ada masalah apa, kita serahkan ke dalam Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan dan bekerja. Tapi kita juga harus tetap bekerja. Ya kayak tadi contohnya, kalian habis berdoa gini, pingin dapat nilai bagus, pingin sukses, atau gimana, pingin capai cita-cita, tapi nggak ngapa-ngapain. Gimana itu bisa tercapai? Pasti nggak bisa. Juga harus ada kerjanya. Tanpa perbuatan itu bakal mati. Jadi sini kita bisa belajar bahwa Allah itu mendengarkan apa keluh kesah kita dengan poin-poin yang tadi. Aku harap kalian semua juga menjalankan poin yang tadi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan lupa berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu yang menolong kita dan mendengarkan kita selalu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.